subtesnya dia akan disajikan full semuanya gitu. Nah, kalau ini adalah battery test, jadi bisa disajikan terpisah. Bisa disajikan terpisah artinya nanti kita lihat bahwa nggak harus 10-10-nya. Kalau butuhnya cuma 2 ya udah 2 aja nggak apa-apa gitu. Itu sih. Nah, karena si EAS ini sangat khas untuk kepentingan dunia kerja, jadi memang apa namanya? Ya seringnya dipakai untuk nanti proyeksi pekerjaannya ke depan seperti apa begitu. POV-nya EAS memang untuk karyawan. Awalnya dia digunakan untuk apa seleksi kerja sih awalnya. Cuman ke arah sini di anak SMA untuk membantu jurusan peminatan jurusan itu bisa dilakukan atau digunakan gitu. Nah, berikutnya ini ada 10 subtes, teman-teman sudah merasakan begitu, sudah melihat ada 10 subtes. Kenapa sih ini? Kenapa semuanya berbareng-bareng? Saya bingung jadinya. Baiklah, sebel saya kok bareng-bareng bingung. Oke, kembali lagi. Jadi dia ada 10 subtes, kemudian kombinasi subtes ini bisa apa istilahnya tidak ada aturan bahwa kayak harus tertentu gitu, enggak. Jadi kok misalnya by judgment dari psikolog, kalau misalnya butuhnya misalnya kayak subtes 2 dan 3 misalnya, enggak apa-apa juga, cuma 2 dan 3 saja yang disajikan gitu. Kemudian kelihatan. Nah, kita mulai describe di satu-satu. Ini subtes EA1, ini adalah verbal comprehension yang diukur kemampuan kata-kata, maka tesnya akan seperti itu. Kemudian untuk setiap item testi memilih sinonim yang mungkin dari 4 kata yang diberikan gitu. Kemudian nanti ada EAS 2, itu mengukur kemampuan untuk menjumlah, mengurangi, mengkali, membagi bilangan bulat, desimal, dan pecahan. Kemudian dipisahkan berdasarkan waktu. Nah, ini ada kalau yang EAS 2 itu ada 3 bagian, bilangan bulat, kemudian desimal, kemudian pecahan. Nah, biasanya itu digunakan untuk supervisor, engineer, accountant, sales, seperti itu. Oke, terus untuk S2 ini memang seringnya adalah untuk ini ya, untuk yang berkaitan dengan pengukuran ya atau bukan jurusan,
pekerjaan-pekerjaan nantinya yang berhubungan membutuhkan hitung-hitungan yang cukup masif. Tapi sebetulnya kalau untuk semua tes bakat atau tes intelijensi, itu kemampuan berhitung yang dimaksud di sini adalah kemampuan hitung dasar. Gitu sebetulnya, gitu. Jadi, nggak sampai apa namanya, seribet itu, gitu. Mhm. Oke, maaf maaf. Jadi nggak sampai ribet atau yang apa sih, kalau bahasanya, mungkin teman-teman pernah matematika yang kayak matematika IPA gitu, jadi bukan matematika dasar. Jadi sebetulnya kemampuan berhitung yang di sini adalah kemampuan berhitung yang dasar gitu. Jadi kalau misalnya, apa ya, kalau jurusan saya kayak engineer barangkali akan butuh yang lebih kompleks lagi gitu. Terus kemudian yang visual pursuit itu adalah yang mengukur kemampuan mengikuti gerakan mata dengan cepat gitu. Mungkin beberapa jurusan atau jenis pekerjaan itu sangat membutuhkan. Kalau kita kayaknya enggak ya, psikolog kayaknya tidak, tapi jurusan teknik ini memang membutuhkan kejelian itu. Dulu sih saya pas zaman SMA merasa kalau ini hasil refleksi saya, barangkali mungkin teman-teman juga bisa membagikan. Dulu zaman saya SMA waktu ikut tes tuh kayaknya saya tuh bisa agak sombong gitu kok sama teman-teman yang emang mau ke jurusan yang teknis gitu. Sama aja saya sama kamu tuh sama aja, sama-sama nggak ngerti atau sama-sama ngertinya gitu. Kayak level kita tuh sama gitu. Tapi ketika sekarang teman-teman saya itu sudah ngambil jurusan-jurusan sesuai dengan minat dan juga mereka mampu gitu. Eh, Misalnya di jurusan teknik, misalnya teknik industri atau bahkan yang arsitek yang kayak gitu-gitu. Nah, ketika suatu saat nih teman saya cerita sama saya soal gambar rumah kayak gitu-gitu. Mungkin kalau gambar fasad saya paham, tapi giliran gambar yang udah fondasi dan beberapa hitungan gitu, mungkin maksud teman saya baik, artinya bahwa dia tidak mengecilkan kemampuan saya gitu, sebagai teman berngobrol dengan menunjukkan gambar tersebut. Terus kemudian bilang ke saya, "Coba Yan ini dicek," kayak gitu. Nah, coba dicek, artinya dicek tuh, saya suruh memahami sendiri, terus kemudian yang kurang apa nih yang kurang apa sih nih aku gitu, hitunganku yang kurang mana gitu. Yang mana, yang perlu atau yang nggak tepat tuh yang mana. Kemudian saya baca, saya gaya juga nih. Saya kayaknya ngerti deh gambar-gambar ini gitu arsitek. Ternyata pemahaman saya tidak seperti yang saya bayangkan gitu, tidak seperti ekspektasi saya yang langsung paham tentang gambar kerjanya teman saya. Meskipun teman saya bermaksud baik, saya pikir teman saya bermaksud baik dengan menunjukkan gambar kerja dan kurangnya apa menurutmu apa, kasih masukan dong gitu. Tapi ternyata saya tidak yang saya harapkan. Ketika saya baca gambar kerja, yang ada puyeng. Garis-garis di ukuran kecil-kecil, ini ukuran yang mana, ternyata saya tidak cukup sensitif terhadap itu. Itu aja sih gitu. Jadi itu yang kemudian saya pada pemahaman, oh iya ya ternyata memang teman saya yang minatnya memang di bidang itu, bagaimanapun tetap lebih spesialis dibanding saya yang memang ya ternyata memang dia cocoknya di situ. Karena dulu waktu tes bakat, dulu saya mau masuk jurusan juga ini ya juga ada tes bakat minat loh gitu. Zaman saya SMA mau masuk kuliah tuh sudah ada gitu. Nah itu saya ikut tes itu dan memang jurusan psikologi memang yang disarankan. Nah kebetulan saya sama teman saya ini, nah teman saya itu memang jurusan arsitek yang disarankan sama dia gitu. Nah pas dia ngerjain itu, terus ketika saya lihat ternyata saya beneran butuh waktu lama untuk saya memahami hingga saya namanya konfirmasi, saya perlu konfirmasi,
ini maksudnya kayak gini nggak sih? Ini ukuran yang ini nggak sih? Ini kalau ditulis kayak gini artinya ini sama ini nggak sih gitu. Lalu kemudian dia ada yang kemudian dia iya kan, lalu kemudian oh enggak, ini maksudnya ini. Terus oh itu kan udah kelihatan gitu. Oh, itu sudah kelihatan versi dia dengan saya ternyata beda gitu. Artinya bahwa saya pahami bahwa memang kecakapan-kecakapan atau bakat-bakat yang kaitannya dengan hal yang lebih spesifik itu memang melekat pada diri individu gitu, dan tidak semua orang memang sensitif di bidang itu. Dan visual pursuit yang garis-garis itu termasuk bagian saya yang mungkin tidak cukup sensitif gitu, karena kemampuan spasial saya tidak terlalu bagus teman-teman gitu. Jadi kalau saya tes bakat entah berapa kali pun tesnya, kemampuan spasial ini adalah PR banget buat saya. Berikutnya ini adalah visual speed accuracy untuk apa ya, kemampuan keterampilan itu di sini gitu yang dibuat ngetes gitu. Jadi jurusan-jurusan yang butuh tepat dan teliti gitu, termasuk kayak kasir kayak gitu, itu butuh di sini teman-teman. Karena kalau kasir geser sedikit ya laporan keuangan geser, dia harus ganti kan. Jadi harus yang kayak gitu teliti di visual speed dan accuracy. Kemudian juga di S5 itu space visualization, gambar bersusun dan sebagainya. Ini saya juga PR banget yang kayak gini. Karena implementasinya ini nanti adalah kayak membaca peta, lalu ke 3 dimensi gitu. Nah ini sangat krusial untuk jenis-jenis pekerjaan yang engineer gitu. Sekali lagi, saya di sini baca peta aja suka kebalik gitu ya. Jadi ya sangat wajar. Itu jawaban kenapa saya kok baca peta kebalik gitu. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada teknologi yang namanya adalah Google Map, yang itu juga ada soundnya gitu. Sebelum Google Map ada soundnya saya juga masih kebalik-balik teman-teman. Tapi ternyata sekarang ada soundnya gitu. Jadi saya tinggal ngikutin aja, tinggal belok kanan, belok kiri, lurus kayak gitu. Kalau dulu enggak. Gitu. Itu visual space visualization. Lalu berikutnya numerical reasoning, number, lalu kemudian ada verbal reasoning, itu penalaran verbal, ada word fluency, itu adalah kecakapan kata yang diberi kosakata, vocabulary di jenis tes yang lain. Kemudian ada manual speed and accuracy di tes ke-10, ini juga kecepatan yang nitik-nitik itu ya, itu kemudian ada symbolic reasoning begitu, untuk symbolic reasoning. Nah di antara ke-10 ini adakah yang mau diperjelas sama teman-teman sebelum saya menanyakan, sebelum saya nanya balik, adakah yang mau diperjelas sama teman-teman? Belum ada Ibu. Oke, sekarang saya nanya. Apa sih bedanya ngukur yang nih numerical reasoning S6 dengan mana tadi? 2. Numerical ability. Nah, apa bedanya numerical reasoning sama numerical ability? Silakan kalau ada yang jawab.